Perempuan itu berkata lagi, "Nanti berhenti di depan pohon besar aja." Penumpang yang tadi duduk di belakangnya sudah tidak ada. Oke guys, jadi kali ini gua bakal membacakan cerita pengalaman horor dari teman-teman kita, yaitu salah satu subscriber channel ini. Seperti biasa, nama dan lokasi bakal gua samarkan sesuai dengan permintaan pengirim cerita. Kita sebut saja namanya Ardi. Kejadian ini sekitar pada tahun 2021 saat Ardi bekerja sebagai driver ojek online di salah satu kota di Jawa Barat. Dan menurut Ardi, ini adalah pengalaman paling menyeramkan yang pernah dialami selama menjadi driver ojek online pada malam hari. Ardi ini memang sering mengambil orderan sampai larut malam. Biasanya setelah jam 10 malam, orderan memang sudah mulai sepi. Tapi kadang ada aja beberapa penumpang yang membutuhkan perjalanan jauh atau baru pulang larut malam. Malam itu sekitar pukul 23.40, Ardi sebenarnya sudah berniat untuk berhenti bekerja dan pulang ke rumahnya. Tapi sebelum dia benar-benar offline dari aplikasi, tiba-tiba masuk satu orderan. Lokasinya cukup dekat dari tempat Ardi menunggu, hanya sekitar 300 meter. Ardi berpikir, ya udahlah, satu orderan lagi sebelum pulang. Tanpa pikir panjang, Ardi langsung menerima orderan tersebut. Lokasi penjemputannya berada di sebuah warung kecil yang sudah hampir tutup. Lampu warungnya hanya satu, dan suasananya sangat sepi. Saat Ardi sampai di sana, dia tidak langsung melihat penumpangnya. Dia sempat melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Ardi mulai berpikir mungkin penumpangnya belum datang, atau mungkin penumpangnya ada di dalam warung. Beberapa detik kemudian, ternyata penumpangnya keluar dari arah jalan gang kecil samping warung. Tiba-tiba muncul seorang perempuan berjalan pelan ke arah motor Ardi. Perempuan itu memakai jaket hitam dan helm, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Suaranya juga pelan saat berbicara. Si perempuan itu berkata seperti ini, "Ini ojek ya mas?" Ardi mengangguk dan bilang, "Iya bener mbak." Perempuan itu langsung naik ke belakang motor tanpa banyak bicara. Lokasi tujuan yang muncul di aplikasi ternyata cukup jauh, sekitar 25 menit perjalanan. Yang membuat Ardi agak heran, tujuan penumpang ini berada di jalan menuju ke perbukitan dan daerah yang cukup sepi kalau sudah malam hari. Namun karena itu masih wilayah kota, Ardi tidak terlalu curiga. Perjalanan pun dimulai. Sepanjang perjalanan, penumpang itu diam aja. Biasanya penumpang sering ngobrol, ada yang nanya, ya ada suara gitu. Tapi penumpang ini nggak ada suara sama sekali. Nggak nanya, nggak basa-basi, diam aja. Bahkan dia tidak bergerak di atas motor, bener-bener diam. Ardi sempat berpikir mungkin penumpangnya kecapean. Sekitar 15 menit perjalanan, mereka mulai masuk ke jalan yang lebih kecil. Lampu jalan mulai jarang, rumah-rumah warga sudah hampir tidak ada. Di kiri dan di kanan hanya ada pepohonan dan kebun. Ardi mulai merasa sedikit tidak nyaman. Terlebih lagi, sejak tadi dia merasa ada sesuatu yang aneh. Motor terasa lebih berat dari biasanya, padahal hanya ada satu penumpang doang. Ardi sempat melirik kaca spion. Penumpangnya masih duduk diam di belakang, tidak bergerak, tidak bicara, hanya menunduk. Saat mereka hampir sampai di lokasi tujuan, tiba-tiba perempuan itu berkata, suaranya pelan sekali, "Mas?" Ardi menjawab, "Iya mbak." Perempuan itu berkata lagi, "Nanti berhenti di depan pohon besar aja." Ardi melihat ke depan, di pinggir jalan memang ada sebuah pohon yang besar, sangat tua. Di sekitar itu tidak ada rumah sama sekali, tidak ada bangunan, hanya jalan gelap dan pepohonan. Ardi mulai merasa aneh, tapi dia tetap mengikuti arahan penumpangnya. Saat motor berhenti di dekat pohon itu,
Ardi berkata, "Sudah sampai, Mbak." Tidak ada jawaban. Ardi menunggu beberapa detik, masih tidak ada jawaban. Ardi lalu menoleh ke belakang, dan saat itu tubuhnya langsung merinding. Karena kursi belakang motornya kosong, tidak ada orang sama sekali. Penumpang yang tadi duduk di belakangnya sudah tidak ada. Padahal selama perjalanan, Ardi tidak berhenti sama sekali. Dan jalan yang mereka lewati lurus, nggak ada belokan. Bahkan tidak ada rumah warga sama sekali. Tidak mungkin seseorang turun tanpa dia sadari. Dengan tangan gemetar, Ardi langsung melihat aplikasi di ponselnya. Status perjalanan sudah selesai dengan otomatis. Dan yang membuatnya semakin merinding, alamat tujuan yang tadi muncul di aplikasi sekarang sudah tidak ada lagi. Ardi tidak berani berhenti lama di tempat itu. Dia langsung menyalakan motornya dan pergi secepat mungkin dari tempat itu. Keesokan harinya, Ardi mencoba kembali melewati jalan itu pada siang hari. Dan dia baru sadar sesuatu yang membuatnya semakin merinding. Di dekat pohon besar tempat dia berhenti malam itu, ternyata ada sebuah makam tua yang hampir tertutup oleh semak-semak. Sejak malam itu, Ardi memutuskan untuk tidak lagi mengambil orderan pada larut malam. Karena menurutnya, tidak semua penumpang yang kita jemput pada malam hari itu manusia. Oke, mungkin buat para driver ojol dan termasuk gua sendiri juga sama sih driver ojol. Gue juga pernah ngalamin hal-hal horor waktu jemput penumpang. Apalagi waktu gue ngirim food, kan gue lebih sering online di Shopee Food. Jujur aja gue juga pernah ngalamin, gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi gue juga pernah ngalamin hal kayak gini. Mungkin buat kalian para driver ojol, coba di komen, dan mungkin ada yang mau kirim cerita bisa DM Instagram gue.